Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siap belajar ya. Hari ini kita belajar PABP lagi. Kita akan belajar bab 3. Mari berperilaku terpuji. Yang pertama, kita akan belajar tentang gemar membaca. Salah satu cara agar menjadi pandai adalah dengan gemar membaca buku. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk membaca, karena gemar membaca merupakan jalan menuju kesuksesan hidup. Ilmu tersebar di antaranya di berbagai buku pengetahuan, dan kuncinya adalah membaca. Ini sejalan dengan wahyu Al-Quran yang pertama yang diterima Nabi Muhammad, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu tentang perintah untuk membaca. Karena membaca akan menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman melebihi usia pembacanya, dan juga akan mendapatkan berbagai macam ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Nah, gemar membaca juga banyak sekali memiliki manfaat. Ada apa saja ya? Yang pertama, menjadikan kita pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide. Yang keempat, membuat otak dan pikiran aktif. Dan yang kelima, mendorong kreativitas. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap pantang menyerah dibutuhkan dalam segala kegiatan, termasuk dalam belajar. Anak yang semangat tidak akan mudah putus asa dan menyerah ketika menemui kesulitan. Dalam belajar, terkadang kita mengalami kesulitan, tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Contoh sikap pantang menyerah juga telah dicontohkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, yang selalu semangat, ulet, dan tidak putus asa dalam berdakwah, mengajak Fir'aun dan rakyatnya menyembah Allah. Nah, manfaatnya apa ya jika kita memiliki sikap pantang menyerah? Yang pertama, menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, berani dalam hal apapun. Yang ketiga, menjadi lebih dewasa. Yang keempat, memberi semangat dalam berusaha. Dan yang terakhir, mudah meraih keberhasilan. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong atau congkak. Rendah hati berarti mau menghargai dan menghormati orang lain. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Anak yang rendah hati tidak akan memamerkan kelebihan yang dimiliki, tidak membanggakan kepandaian, kekayaan, atau keberuntungannya. Contoh, orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang pintar tidak boleh menghina orang yang tidak bisa. Dan masih banyak yang lainnya. Karena apa? Perilaku sombong itu tidak disukai oleh Allah. Hal ini sesuai pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Artinya,
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Yang terakhir, kita akan belajar tentang sikap hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan. Orang yang hemat akan disayang oleh Allah. Anak yang hemat akan memanfaatkan segala sesuatu yang dimiliki secukupnya, tidak pelit dan tidak pula berlebihan. Bersikap hemat berarti memanfaatkan apa yang kita miliki dengan tepat dan sesuai dengan kegunaannya. Bisa hemat terhadap harta, waktu, tenaga, atau benda-benda lainnya. Nah, kebalikan dari sifat hemat adalah boros. Orang yang boros adalah temannya setan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi, sebagai orang Islam, kita harus dapat mengatur penggunaan uang. Pengeluaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai kita menjadi temannya setan. Karena hemat bertujuan untuk mempersiapkan bekal kita di masa depan. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar bab 3 tentang gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Jangan lupa untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.